Hai Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan kalian untuk minggu ini. Oke. Kita menyambut full moon Aquarius tanggal 3 Agustus dan tanggal 8 bulan 8 itu The Magic 8 ya, Lionsgate Portal. By the way, untuk kamu semua yang punya Scorpio di bercat kalian ya, untuk kalian yang memang udah di channel gue dan biasa dengan channel gue, kalian boleh skip ini bagian ini. Untuk kalian yang emang baru masuk ke sini ya, gue cuma kasih pengantar petunjuk gimana baca nonton channel gue. Untuk kalian semua yang punya bercat Scorpio di bercat kalian, ini pesannya bisa untuk kalian. Dan cross watcher, kalian juga semua welcome to join, dan pesannya bisa juga untuk kalian. Cross watcher artinya siapapun yang punya hubungan koneksi dengan seorang Scorpio, oke? Apapun bercatnya, di apapun signnya, oke? Ini general reading, artinya nggak ada nama kamu. Gue nggak baca apapun energi yang keluar melalui simbol-simbol ya. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Kalau memang nggak sesuai, coba cek moon sign kalian, ascendant sign, Jupiter, Venus, bahkan North Node sekalian, dan juga Mars. Kalau kalian nggak punya berchart ya, di box description gue itu ada beberapa link ya, tinggal klik judulnya gue, itu ada penjelasan semua. Itu ada beberapa link ya, dari link Just Astrologi itu tinggal kalian klik, isi data-data kalian, gratis kok. Kalian langsung punya birth chart kalian. Gue saranin untuk di save karena penting banget untuk bisa mengerti diri kalian sendiri, oke? Di situ juga kalau kalian mau booking personal reading sama gue, konsultasi one on one, bahkan untuk membacain birth chart kalian ya, bahkan ada link PayPal gue kalau kalian emang terinspirasi untuk donasi dan mensupport channel ini, oke? Jadi ini juga timeless. Kapanpun kalian tertarik untuk masuk ke channel ini adalah energi yang sesuai dengan kalian, selaras, align ya. Karena setiap individu punya energi, frekuensi, dan vibrasi yang berbeda. Mungkin saat ini, minggu ini, untuk beberapa kalian belum ada yang resonate, tapi ternyata 2-3 minggu lagi ya. Namanya juga ramalan ya kan. Dan gue suka kalau baca tarot, gue suka gue sesuaikan dengan astrologi dan frekuensi energi dari perubahan planet, pergerakan planet. Jadi gue suka nyebutin rumah 1, rumah 2 sampai rumah 12. Karena apa? Karena itu maksudnya adalah bintang zodiak itu kan ada 12. Jadi awalnya dari Aries, berakhir di Pisces, rumah ke-12. Karena gue lagi baca Scorpio di rumah ke-1, oke? Dan ini bakalan jadi mini, gue usahakan untuk mini karena gue cuma ngambil situasi kalian, fondasi kalian, apa saja yang baru lewat, fokus kalian, dan outcome. Gue buka dengan tema reading dari Mystical Wisdom, dan gue tutup dengan Goddess Guidance dan Universe Tarot. Masalahnya, kejadiannya, barusan gue ngerjain Pisces, gue pakai kartu baru, gue kenakan, keren banget, dan akhirnya agak lama deh jadinya. Jadi ya bersabar ya sama gue, baru tadi nyampe ya. Okay. Let's go Scorpio, tema reading kamu untuk minggu ini apa? Dolphin, don't worry, be happy. Jangan khawatir, bersenanglah. Okay. Kita pakai kartu baru sama seperti Pisces. Ternyata cihui banget loh kartunya. Semoga gak panjang ya. Semoga gue gak kasihkan. Suka gitu gue emang. Scorpio, what is happening to you this week?
Rambut gue udah gondrong jadi ya. Seven of Pentacles. Fondasi kamu Two of Cups. Yang baru saja lewat The Wheel of Fortune. Fokus kamu, biar kamu juga bisa lihat ya. Fokus kamu Four of Wands. Outcome The Empress. Wow. Energi secara keseluruhan nggak jauh beda sama Pisces. Eight of Swords. By the way, rising sign gue atau ascendant sign gue berdasarkan Western astrology juga Scorpio. Tapi gue nggak gini sih. Energi gue nggak gitu. Ya energi gue juga sih, entah energi gue di hijack sama siapa ya kan. Dan di bawahnya ada The Lovers. Oke. Gue masal ngerti aja Cin. Ini energi Gemini ya. Wow. Lihat tatonya deh. Entah itu Cupid arrow maksudnya, tapi lambangnya kayak Sagittarius. Bener nggak? Dan ini kasih ke gue rasanya bukan choices ya, bukan pilihan seperti kartu-kartu tradisional deck yang lain. Di sini lebih ke intensitas dari suatu connection. Penuh passions. Itu yang gue rasain sih ngeliat kartu ini. Mungkin ada yang berhubungan dengan seorang Sagittarius, atau kalian punya Sagittarius di birth chart kalian ya, dan itu membuat kalian galau segalau-galaunya. Oke, kalian terperangkap. Itu kalian lagi bercermin ya. Kalian terperangkap oleh pikiran-pikiran kalian sendiri di saat kalian bercermin. Cermin itu menampilkan hal-hal yang kita tidak mampu melihat dengan mata kepala sendiri. Dan itu kalian merasa terperangkap dan terjebak. Wow, dalam banget man. Kartu ini gila ya. Wow. Dan lihat benang-benang yang di burung-burung itu mengikat kalian dengan benang-benang itu. Benang-benang itu mengingatkan gua terhadap benang merah dari suatu koneksi twin flame ya, dari cermin kalian sendiri. Twin flame kan cermin kalian ya, koneksi intensitas dari koneksi kalian sendiri dengan cermin kalian itu mengikat dan menjerat kalian dengan apapun yang kalian lakukan kalau kalian tidak mampu membebaskan diri kalian sendiri
Jadi selama kalian tidak bertindak, twin flame kalian seperti ini. Wow. Wow. Dapat dari mana itu kata-kata juga gue nggak tahu. Wow. Wow. Potent. Anyway, Seven of Pentacles. Situasi kalian lagi menunggu dan menunggu, melihat, mencoba memikirkan apa yang akan kalian lakukan dengan semuanya usaha yang sudah kalian tanamkan. Kalian berharap, kalian memberikan energi ke apapun yang kalian tanam. Lihat deh, kamu memberikan energi itu. Kalian punya harapan, kalian tungguin terus sambil ngeliatin kapan nih orang berkembang gitu. Ini orang gedenya kapan sih gitu, nggak gede-gede. Oh ya. Fondasi kalian adalah twin flame, soulmate, soul connection, past life connection. Wow. Pegangan tangan itu kok dalam ya. Kok dalam ya. Mencairkan segala macam. Pegangan tangan itu mencairkan segala keraguan-raguan ya. Segala warna menjadi cair. Memberi warna, bukan mengeluarkan, memberi warna. Dan ini dua skin tone yang berbeda. Dia yang satu gelap, yang satu terang. Dua budaya yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda, bahkan mungkin agama yang berbeda. Wow. Oke. Yang baru saja lewat The Wheel of Fortune. Jadi waktunya memang sudah tepat, ini divine timing. Dan completion karma ya, yang sudah cycle-nya sudah komplit. Roda akan mulai berputar dan dia tidak di tempat, dia spiral ya, dan dia punya kompasnya, ada kompasnya, dia punya arah sekarang. Dia spiral ya, maju, cycle-nya spiral, bukan di tempat seperti Wheel of Fortune biasanya. Dia punya spiral, dia tetap berkembang dan berputar. Nah, dan dia mempunyai balance untuk tetap berdiri walaupun dia berputar, maju, nggak di tempat. Dia punya keseimbangan itu, keren. Ini energinya Sagittarius juga ya, energi Sagittarius sama Pisces, Scorpio. Ini di income, ini masa keberuntungan ya. Jupiter itu membawa keberuntungan, dan kebetulan di rumah kedua kalian ya, Sagittarius di rumah kedua kalian yang akan membawa income, money, prioritas, apa yang kalian pegang sebagai nilai, prinsip dan pedoman ya, etika dalam bekerja. Kalian punya keseimbangan itu. Oke, dan ini akan berputar membawa keberuntungan kalian.
Dan ini energi Sagittarius. Di sana ada kebebasan, independen, dan ingin belajar lebih higher education. Okay. Ada dadu di situ. Dia mempertaruhkan hidupnya. Oke. Dan dia menggunakan energi hitam dan putih ya untuk menyeimbangkan dirinya dia. Apapun yang terjadi dengan dadu ini, dan kemanapun arahnya, energi hitam dan putih ini yang akan membuat dia balance dan tetap berdiri. Fokus, Four of Wands, kemapanan, stabilitas, fondasi yang solid dan kuat. Okay. Dan senang-senang, ya kan? Ini yang emang seharusnya dirayakan. Okay. Bisa juga rumah, ya, bisa juga rumah. Outcome, the Empress, orang ketiga, Divine Feminine. Divine Feminine di sini artinya dia ingin melahirkan sesuatu. Ya. Dia sudah mengandung, dia siap melahirkan, memulai sesuatu yang baru. Oke. Okay. Dan ini gue melihat Mother Nature di sini dengan gambar planet di sini, bumi, ya. Apapun untuk planetnya, dia sudah menyatu dengan lingkungan, dengan bumi. Dia grounded, dan dia mampu melahirkan apapun yang disentuhnya akan menjadi sesuatu yang positif. Energinya Taurus atau Libra. Taurus di rumah ketujuh kalian, Scorp, ya. Relationship, any kind of relationship, marriage, contract, business partner, okay. Dan kalau Libra artinya ending, karma, closure, ya, sesuatu yang memang harus ending. Okay. Atau kalian berhubungan dengan seorang Taurus atau seorang Libra yang mungkin mereka sedang mengalami, mungkin kalian punya Libra di bercat kalian, atau seseorang Libra itu memang lagi mengalami akhir and beginning, ya. Oke, klarifikasi. Seven of Pentacles. By the way, ini energinya Capricorn. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Capricorn. Seven of Pentacles. Ini bilang apa? Queen of Pentacles, energi Capricorn. Queen of Swords, energi Libra, tapi mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan Gemini atau Aquarius. Four of Swords, mengisolasi diri dalam hening, merenung, introspeksi, mencoba menyatu dengan hatinya. Energi secara keseluruhan, Justice, energi Libra, balance. Energi secara keseluruhan dari Seven of Pentacles, dia mencoba bermain dengan cerminnya sendiri dalam menyeimbangkan situasi, keadaan, okay, mencoba balance, ya, mencoba mencari harmoni, keharmonisan di dalam dirinya sendiri,
melalui melalui bayangannya sendiri. Oke. Lucu amat. Dia bermain. Lihat mukanya yang happy, tenang, damai. Walaupun dia mencari keharmonisan. Berbeda dengan yang satunya lagi. Di situ ada suram, kelam, takut, khawatir. Dibandingkan yang ini, hah? Di balik itu ada Ace of Cups. Oke, Seven of Pentacles. Apa yang udah kamu usahakan, tanamkan? Apa sih yang kamu tunggu? Harapan apa sih yang kamu kasih energinya ini? Harapan yang kamu ingin cepet gede ini apa? Investasi, rumah, anak. Di sini ada Queen of Pentacles. Ini energinya Capricorn, ya. Saturn lagi di Capricorn. Artinya Capricorn itu ada di Capricorn. Di rumah ketiga kalian, komunikasi, ya. Komunikasi tentang aktivitas sosial kalian, tentang hobi kalian, tentang pengetahuan dan wawasan yang kalian pelajari dari kecil hingga sekarang, nilai-nilai, ya, pedoman dan pegangan-pegangan kalian, dan bagaimana kalian berpikir dan berpersepsi. Komunikasi dengan saudara-saudara, sepupu, kakak, adik, keluarga, bahkan tetangga dan lingkungan sekitar, ya. Energinya Queen of Pentacles itu adalah dia sangat nurturing, dia sangat taking care orang-orang di sekitarnya dan bahkan keluarganya, ya. Dia sangat grounded dan dia sangat dewasa dalam mengatur segalanya, keluarganya, bahkan finansialnya, ya. Itu energi Capricorn. Queen of Swords. Ini buat gua secara personal, ini energi Libra, ya. Libra itu di ending, di rumah ke-12 kalian. Oke. Salah, maaf. Enggak deh, bener, di rumah ke-12 kalian. Bener, di rumah ke-12 kalian. Ini artinya ending karma, ya, yang kalian harus putuskan. Karma yang harus kalian putuskan untuk healing, ya. Closure ini memang dibutuhkan untuk kebaikan kalian sendiri. Karena Queen of Swords karakternya adalah dia hanya berkata, berucap tentang kebenaran. Dia tidak sungkan-sungkan untuk mengkat semua yang tidak berguna buat dia. Okay. Dan meditasi, mencoba menyatu dengan hati kita sendiri. Oke, jangan kelamaan di situ. Ntar kita terkubur di dalam situ. Jadi kalau dijadiin satu kan gini, ya. Queen of Pentacles dan Queen of Swords yang dia mungkin tidak berkomunikasi. Dia ngasih punggung. Yang ini gayanya stable, ya. Yang ini gayanya tuh maksudnya apa yang gue rasa dari ini dibandingkan dengan The Queen of Swords, ya. Mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan seorang Aquarius atau Gemini, nggak hanya Libra. Oke, cuman gue baru saja menerangkan tentang energinya si Libra. Oke. Queen of Pentacles, dia energinya agak-agak sombong dikit. Maksudnya dia ngerasa stabil,
Oke. Dan biasanya memang dia kaya, ya, dia kaya. Eh, dia stabil, ya. Dia mapan, dan dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Apapun kondisinya dia merasa dia mapan. Oke. Dia kuat, dia mampu. Itu yang terpancar dari energi ini. Oke. Dia merem. Dia menikmati apapun keadaannya. Dia menikmati dirinya sendiri. Energi Queen of Swords, ya, yang membelakangi si Queen of Pentacles ini, dia melihat ke future. Mungkin ini energi Aquarius sih, karena Aquarius selalu berpikir tentang visi dan misi, tentang masa depan, ya. Dan pedangnya pun juga beristirahat. Dia melihat masa depan, apa yang dia bisa lakukan untuk masa depannya. Kalau Aquarius itu ada di Scorpio, Saska. Aquarius itu energinya ada di home, family, self care, ya, foundation dan emosi kita. Jadi dia mungkin lagi melihat bagaimana future tentang masa depan rumah tangganya, ya. Wanita di kehidupannya itu siapa, yang single, ya. Ya, karena tentang feminine side kita, emosional kita juga, tentang wanita yang ada di hidup kita. Oke. Ini energinya. Untuk itu kita harus menyatu dengan hati kita. Oke. Dan itulah fokus dari apa yang kamu ingin, apa yang kamu harapkan untuk tumbuh. Dan di sini energinya Libra yang bermain, mencoba bercermin, ya, bukan bermain, mencoba bercermin dari kelamnya diri, dari bagian kelam dari dirinya sendiri untuk mencari keseimbangan itu. Lama juga kan gue jadinya. Nih energi fondasi Two of Cups, gue mau klarifikasi itu. Temperance, Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius, ya. Tapi di sini artinya sangat angelic, ya, sangat malaikat, ya. Ada sayapnya di belakang dan terang di belakangnya. Atau mungkin kalian punya Sagittarius di bercat kalian. Dan kalian dan ini energinya ingin membalanskan antara misteri, secret, ya, rahasia, dan kebenaran. Haji gila. Buat gue, ya. Two of Swords. The Sun. Kebenaran. Dia lagi juggling antara kebenaran atau secret, kebenaran atau secret. Walaupun dia tahu terang itu di mana. Jelas. Dan ini maksudnya juga healing, ya. Healing, menyeimbangkan antara dua hal yang berbeda di dalam diri kita. Healing dan patience, sabar. Dan kalian terbutakan oleh dua hal itu sendiri yang bikin kalian
bingung sendiri. Tapi pada akhirnya kalian tahu mana yang benar buat kalian. Oke, ini ada kebahagiaan, kebenaran, pencerahan, terang, ya, dan ringan biasanya. Bebas, lepas, ringan kan? Karena semua yang gelap sudah dikasih terang. The Sun energi Leo. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Leo, atau kamu atau si dia punya Leo di bercatnya ya. Leo itu ada di Scorpio. Scorpio. Ibu. Karir, status, ya, rumah ke-10 kalian, yaitu House of Status, social status ya. Reputasi, public image, long term goals ya. Sama maskulinitas kita, yaitu praktek tindakan kita apa untuk apapun yang kamu rasakan sebagai fondasi kalian sendiri. Energi secara keseluruhan, the strength, Leo lagi. Dia setengah cewek, setengah singa ya. Tapi di sini ada domba. Ini setia. Domba itu pengikut ya. Domba itu pengikut, follower. Sedangkan dia leader ya, sebagai singa dia leader. Yang baru saja lewat, the Wheel of Fortune, the Wheel of Fortune. Death and Rebirth sama Page of Swords kebalik. The Tower, tegak. Energi secara keseluruhan, King of Cups. Jadi energi secara keseluruhan, the Wheel of Fortune ini, karma, keseimbangan dan apapun ini adalah King of Cups. Ini energi yang kamu sendiri, Scorpio atau seorang Pisces. Okay. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Pisces atau Scorpio kamu sendiri. Oke. Yang diklarifikasi dengan Page of Swords kebalik, tidak adanya komunikasi, tidak adanya kalian udah nggak mau tahu ya. Karena kalau begini biasanya adalah ini memata-matai ya, ingin tahu dan riset. Kalian udah kehabisan ide untuk berkomunikasi atau apapun itu, kalian sudah kehabisan ide. Bodoh gitu. Ini artinya sesuatu yang kehilangan muka. Mungkin karena ditolak, mungkin karena disakitin. Yang jelas ini adalah pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Tapi masih terbuka kasusnya. Belum selesai. Pembunuhan karakter itu akan masih berlanjut kah? Atau akan kamu tutup? Akhirnya berakhir. Yang sudah lewat kan? Ada akhirnya energi kamu sendiri nih, Scorpio. Mungkin kamu dealing dengan seorang Scorpio yang lain. Oke. Seorang Scorpio seperti kamu. Karena ini ada dua Scorpio nih. The Death and Rebirth ini kan energi Scorpio, dan The Tower itu juga energi Scorpio. Oke, gue mau klarifikasi apa nih? The Empress. Sebagai outcome.
The Lovers kebalik ya. Two of Wands. Ten of Swords. Five of Wands. Energi secara keseluruhan dengan The Empress ini adalah konflik, kerjasama, kolaborasi, diskusi, argumentasi untuk mencapai kebenaran, terang, mimpi, dengan passionnya dan keunikannya masing-masing. Mereka bekerja sama dengan kartu ini ya. Mereka semua bekerja sama kayak panjat pinang gitu mencapai terang. Energi The Empress secara keseluruhan. Diklarifikasi, The Lovers kebalik. Sesuatu sensasional, koneksi yang sudah hilang. Two of Wands merencanakan, bermimpi, membuat rencana tentang ke depan apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu atau dia lakukan. Energi The Empress tentang esok, hari esok. Ten of Swords lucu deh di sini. Burung-burung itu kalau di Nine of Swords ya, dia ganggu banget deh gitu. Ngikat dia gitu. Ten of Swords ini, burung-burung ini, dia pergi meninggalkan, dia mulai terbang meninggalkan, menjauh dari kamu. Sehingga dia bisa melihat terang dengan lebih jelas. Cakep, gue suka ini. Tapi energi kamu secara keseluruhan ini ya, jangan lupa kamu bercermin, ini nggak nyata, ini ilusi, itu cuma cermin kamu, pikiran kamu sendiri. Oke, udah, gue mau Goddess and Guidance ya, udah kelamaan pula. Goddess and Guidance untuk Scorpio di minggu ini. Artemis Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected. Kamu dan semua yang kamu cintai adalah selamat dan terlindungi secara spiritual. Artemis. Nggak bisa kebaca ya udahlah, itulah pokoknya. Satu lagi jatuh, Seeds, quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Ambil waktu hening sendiri untuk beristirahat, meditasi dan merenung. Okay. Apa kata semesta untuk Scorpio di minggu ini? Gue ambil dua kartu dari sini. Oh ya, untuk semua muslim ya, selamat hari lebaran Idul Adha. Maaf lupa. Apa kata semesta untuk Scorpio di minggu ini? In every moment the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of life. Setiap saat
semesta selalu berkonspirasi untuk membawa kamu menuju cara berpikir yang benar dan energi cinta. Kalau mau di pause juga boleh. Kok nggak fokus ya? Nah itulah pokoknya. Satu lagi, the healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Penyembuhan yang sebenarnya akan terjadi ketika kalian memberi kita memberi izin, membiarkan diri kita untuk merasakan apapun perasaan itu. Jadi jadi merasakan dan hidup di bawah picu, triggers tuh yang memicu ya, di bawah emosi. Jadi merasakan tanpa harus merasakan emosi gitu loh, tanpa emosi. Kalian ngerti, kalau emang bisa translate silahkan lah. Gue bingung juga mau translate. Oke, alright, Scorp, makasih banget. Dan jangan lupa, jangan khawatir dan have fun. Don't worry, be happy. Oke, semoga berguna, bermanfaat, dan bla bla bla. Makasih untuk like, share, and subscribe-nya ya. Kalau mau donasi support ini channel, gue akan sangat